Kita hidup dalam kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Lihat aja sekeliling kita. Segalanya bergerak dengan cepat. Meeting bertubi-tubi, target menumpuk, ekspektasi meningkat, dan waktu terasa semakin sempit. Bahkan saat kita merasa sudah memberikan segalanya, dunia seperti belum cukup puas. Kita terus diminta lebih cepat, lebih banyak, lebih tinggi. Dan anehnya, kita terbiasa dengan itu. Kita mulai percaya bahwa hidup seperti ini adalah standar. Kita menjadikan performa sebagai identitas. Kalau sedang produktif, kita merasa berarti. Tapi ketika performa lagi turun, kita langsung merasa gagal. Lalu kita menyadari satu hal. Semakin tinggi performa seseorang, semakin besar pula potensi kelelahan jiwanya. Fenomena ini bukan kebetulan. Burnout meningkat drastis justru di kalangan para high achievers. Mereka yang paling rajin, paling kompeten, dan paling bersinar justru yang paling sering kehabisan napas di tengah perjalanan. Ini bukan soal manajemen waktu, bukan juga soal tentang kurang disiplin. Ini soal arah, soal bahan bakar, soal sumber energi yang kita gunakan setiap hari. Kita hidup di masa ketika dunia berhasil menciptakan performa tinggi, tapi gagal menciptakan manusia yang utuh. Coba renungkan. Apa sih yang selama ini kita pakai untuk mendorong diri sendiri tampil maksimal? Ambisi, adrenalin, tekanan, bonus, KPI, target, validasi sosial. Dan itu semua memang bekerja. Mereka memang membuat kita bergerak. Tapi itu juga membuat kita terkuras. Karena semua itu adalah energi dari luar. Energi yang keras, cepat, tapi pendek napasnya. Layaknya bensin yang cepat terbakar, nyala besar, lalu habis seketika. Sains membuktikan bahwa ketika kita hanya mengandalkan adrenalin dan dopamin, dua bahan kimia yang jadi motor dalam sistem reward otak, kita memang bisa melesat. Tapi tubuh dan jiwa kita tidak dibangun untuk terus-terusan berada dalam mode darurat. Adrenalin dirancang untuk menghadapi bahaya sesaat, bukan untuk jadi bahan bakar harian. Dopamin membuat kita kecanduan capaian-capaian kecil, tapi nggak pernah mengisi ruang kosong di dalam hati. Hasilnya, kita mungkin sukses di luar, tapi kosong di dalam. Karir kita menanjak, tapi kepuasan menurun. Kita tampil kuat di depan orang lain, tapi merasa rapuh saat sendiri. Dan inilah akar masalah yang sering tersembunyi di balik burnout sebagian besar high achievers. Kita terlalu sering memaksa tubuh dan pikiran untuk terus berlari, tapi lupa bahwa jiwa juga butuh pijakan. Kita mengandalkan energi survival, padahal hidup ini bukan soal bertahan. Hidup soal tumbuh, soal menjadi. Untungnya nggak semua high achievers seperti itu. Ada di antara mereka yang bisa menampilkan kinerja dalam potensi tertinggi, melintasi waktu, peran, dan kondisi. Mereka adalah high performing individuals. Mereka mungkin mahir dalam hal manajemen waktu, produktivitas, atau strategi sukses. Tapi bukan di situ kekuatan super mereka berasal. Kehebatan mereka muncul karena mereka mampu mengaktifkan dua mesin utama dalam diri manusia. Akal yang terjaga dan jiwa yang menyala. Akal yang terjaga bukanlah akal yang sekedar tahu banyak hal. Tapi akal yang sadar, yang jernih, yang mampu memilah mana data yang benar dan mana yang bias. Yang bisa membedakan mana insight yang bermanfaat dan mana distraksi yang menyesatkan. Akal yang bisa melihat luas, tapi juga dalam. Yang tidak tenggelam dalam noise dunia karena ia berakar pada ketenangan batin. Sedangkan jiwa yang menyala adalah jiwa yang tidak terbakar oleh ambisi, tapi digerakkan oleh makna. Ia bukan sekedar punya mimpi besar, tapi tahu kenapa mimpi itu penting. Ia tidak hanya ingin menang, tapi tahu untuk siapa ia berjuang. Jiwa yang menyala bukanlah tentang semangat meledak-ledak, tapi tentang api kecil yang terus menyala dalam diam, konsisten, dalam, dan tahan lama. Kombinasi dari akal yang terjaga dan jiwa yang menyala inilah yang menjadi the true source of sustainable high performance. Sumber sejati kinerja tinggi yang berkelanjutan. Karena saat akal memberi arah dan jiwa memberi tenaga, maka performa tidak hanya naik tapi juga stabil. Nggak hanya kuat tapi juga utuh. Ada seorang pemimpin tim di perusahaan teknologi besar yang termasuk rising star. Dia sering dipuji, cepat promosi, dan jadi andalan manajemen. Suatu hari ia mengalami mental breakdown. Bukan karena gagal, tapi justru karena terlalu banyak berhasil. Saat ditanya apa yang ia rasakan, ia menjawab, "Saya capek, bukan karena kerja, tapi karena saya sudah terlalu lama kehilangan alasan kenapa saya kerja." Ia lalu mengambil cuti, bukan untuk liburan, tapi untuk menemukan ulang arah.
Ia mulai membaca, menulis jurnal, mendalami spiritualitas. Ia belajar untuk tidak sekedar berpikir, tapi juga merasakan. Untuk tidak hanya tahu cara kerja, tapi juga kenapa ia bekerja. Beberapa bulan kemudian ia kembali. Gak lagi dengan wajah lelah dan mata yang kosong, tapi dengan kehadiran yang utuh. Ia masih ambisius, masih produktif. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi terdorong oleh ketakutan atau tekanan, tapi dituntun oleh kesadaran. Dan disitulah rahasia para high achievers yang tidak burnout. Mereka tidak hanya mengejar hasil, tapi juga menjaga keseimbangan. Mereka nggak hanya cepat, tapi juga jernih. Nggak hanya kompeten, tapi juga hadir sebagai manusia yang utuh. Teman-teman, dalam dunia modern yang memuja performa, menjaga keutuhan diri adalah tindakan yang revolusioner. Ketika semua orang sibuk lari, Anda perlu berani berhenti sejenak dan bertanya, apakah arah saya sudah benar? Apakah jalan ini memberi makna? Apakah saya masih utuh saat menjalankannya? Karena sejatinya, menjadi high performer bukan berarti nggak boleh lelah. Tapi tahu kapan dan bagaimana mengisi ulang energi. Bukan berarti harus selalu menang. Tapi selalu utuh dalam setiap kemenangan maupun kegagalan. Mari kita berhenti menggunakan tekanan sebagai bahan bakar. Mari mulai menghidupkan akal dan jiwa kita. Kembalikan pusat energi kita ke dalam ketenangan, kesadaran, dan makna. Mari kita jadi seorang high performing individual. Bukan hanya agar performa kita tinggi, tapi juga karena kita memilih untuk tetap utuh, tetap sadar, dan tetap bermakna dalam setiap langkah. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan cuma pencapaian, tapi juga ketenangan saat lampu panggung padam.